Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Saat ini saya berada di gedung BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika. Kali ini saya ingin membahas kepada seluruh pemirsa TV One ini ya mengenai udara panas yang belakangan ini memang terasa begitu hebat, terutama di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, akhirnya muncul pertanyaan nih pemirsa, apakah udara panas ini kemudian berpengaruh terhadap paparan radiasi ultraviolet yang tentunya bisa berbahaya terhadap kulit maupun badan kita? Kita langsung akan tanyakan kepada Kepala BMKG, yakni ada Ibu Dwi Korita Karnawati. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Indi. Waalaikumsalam. Lalu, Alhamdulillah Ibu sehat. Ibu bagaimana kabarnya? alhamdulillah sudah keluar dari rumah sakit tadi malam. Pokoknya habis kurang fit ya Bu? Iya, udah. Baik, terima kasih sebelumnya Ibu sudah meluangkan waktu untuk kami. Ibu, ini saya ingin bertanya mengenai terutama indeks ultraviolet. Apakah Ibu beberapa waktu belakangan ini kan udara terasa sangat panas ya Bu? Ada nggak sih Bu kaitannya begitu dengan bahaya paparan sinar ultraviolet ini Bu? Dua hal yang berbeda ya. Sekarang udara panas, kenapa? Karena saat ini masuki bulan April ya. Posisi gerak semu matahari ini tepat berada di atas khatulistiwa. Nah, kebetulan sudah memasuki musim kemarau sehingga tutupan awan-awan hujan ini sudah bersih ya. Kita lihat dari satelit itu hitam, artinya clear. Sehingga kembali ke sinar matahari yang memancar, sinarnya termasuk ini UV itu bukan suhu udara. Ini panjang gelombang pancaran sinar matahari. Nah, ini langsung ke permukaan bumi, tidak ada shield, tidak ada tameng penutup awan. Sehingga suhunya kan menjadi terasa lebih tinggi karena tidak ada tutupan awan, dan juga pancaran UV ini menjadi langsung ke permukaan. Tapi itu dua hal yang berbeda, bukan karena UV-nya tinggi lalu suhunya menjadi panas, bukan. Jadi dua parameter yang berbeda. Demikian. Baik Ibu, tapi kita bisa mengetahui atau tidak sih Bu bagaimana sebenarnya tingkat paparan sinar radiasi dari sinar ultraviolet ini Bu? Betul sekali. Jadi BMKG melakukan perhitungan analisis secara matematis dengan pemodelan ini. Boleh kita tunjukkan ya. Jadi indeks UV ini bisa dihitung ya untuk biologically effective dose-nya. Yang paling rendah ini 1 sampai 3 ya, sampai 2 nih low, dan seterusnya. Ini semakin tinggi, semakin warnanya kuning ya, kemudian orange, nanti ada tabelnya ya, kemudian merah sampai ungu. Nah, semakin ke sana semakin kuat. Tapi paparan ini tidak menerus kontinu dan tidak bergeser-geser. Kita lihat pukul 9 pagi atau maaf mulai pukul pagi dulu deh, pagi jam 9 Indonesia Barat masih hijau. Nih, Indonesia Barat masih hijau sampai kuning ya. Ini relatif masih rendah. Namun 1 jam saat itu Indonesia Timur jam 9. Tahan jam 9 pukul 9 ya. Indonesia Barat masih kuning, tapi Indonesia Timur ini kan gerak semu matahari ya. Indonesia Timur sudah ungu, udah 11 tuh lihat di Pasifik, di lautan, bukan Indonesia, Samudra Pasifik. Indonesia Timur merah ya. Ini pukul 9. Nah, kita lanjut pukul 10. Nah, pukul 10 ini Indonesia Barat mulai masuk orange. Bahkan Kalimantan mulai merah ya. Indonesia Timur masih merah ya. Ini, tapi sebagian besar Indonesia Barat masih kuning. Pukul 11, coba. Pukul 11, ini saatnya merah hampir merata. Pukul 11 ya. Berarti ini kan paparannya sudah relatif tinggi ya. Indonesia Timur ini masih merah, tapi sudah mulai kembali kuning. Mulai paparannya mulai turun. Itu kuning ya. Pukul 12. Ya, ini waktu Indonesia Barat ya, selisihnya 2 jam ke Indonesia Timur. 12 waktu Indonesia Barat, Indonesia Barat masih kebanyakan merah nih, merah. Di sela-selanya kuning. Tapi Indonesia Timur saat itu pukul 2 mulai banyak yang kuning. Jadi pukul 2 siang hari waktu Indonesia Timur ini punya banyak kuning. Dan seterusnya, coba berjalan terus
akhirnya nanti menjadi bersih. Coba terus jam 13. Ini jam stop jam 14 sorry. Nah, ini udah sebagian besar hijau dan kuning. Jam 2 siang di waktu Indonesia Barat, sebagian besar kuning dan hijau. Bahkan Indonesia Timur jam 4 sore ya, jam 2 siang WIB, 4 sore ini sebagian besar sudah hijau. Terus aja sampai jam 6 sore, coba jam 6 sore. Lihat bersih, dan jam 17 stop. Jam 18 ini semuanya bersih. Jadi jangan panik. Ada yang mengatakan meleleh, semuanya merah. Itu semua adalah sensasional yang membuat orang menjadi cemas dan malah stres. Jadi tenang aja, ini kan akhirnya putih. Putih itu akhirnya tidak ada ultraviolet sama sekali. Kan ada malam hari. Besok pagi terbit lagi, datang lagi. Ini fenomena alam yang sangat biasa. Hanya bedanya sekarang tutupan awan yang bersih. Sehingga akan terasa lebih masuk ke permukaan bumi. Seperti itu. Dan jangan lupa tetap menggunakan proteksi sunblock ya. Jangan terlalu lama ada di bawah sinar matahari. Demikian. Bu, tapi kan ini berarti akan selalu bergeser begitu ya Bu, berkaitan dengan waktu begitu. Kapan pagi dan juga sore hari tentu paparannya akan berbeda. Namun mungkin boleh dijelaskan sedikit Bu, ini yang patut diwaspadai oleh pemirsa TV One yang bisa untuk menjadi antisipasi apa sih Bu? Ya, bagus sekali. Silakan Mas tabelnya ya. Ini jadi yang perlu diantisipasi ini. Kita lihat nih ya, ada skala ya. Berdasarkan warna. Hijau ini low ya. Ini berarti tingkat bahaya rendah ya. Ini artinya kita tidak perlu khawatir ya. Nah, yang mulai khawatir adalah orange atau moderate ya. Ini stop ya. Stop. Tingkat bahaya sedang. Ini bagi orang terpapar matahari tanpa pelindung. Jadi yang perlu diwaspadai adalah pakailah pelindung. Ini saat kuning, ini berarti sekitar pukul 10 ya. Ini di Indonesia Barat ini, karena beda-beda wilayahnya ya. Nah, oleskan cairan pelembab tabir surya ya, setiap 2 jam. Ini udah ada kami sebarluaskan informasi ini. Dan orange itu resikonya tinggi, bahaya tinggi. Dan tidak berjam-jam, hanya berlangsung kurang lebih 1 jam. Ini tingkat bahaya tinggi, kurangi waktu di bawah paparan matahari antara pukul 10 hingga 4 sore. Seperti itu. Kemudian kenakan pakaian pelindung dengan topi lebar, misalnya dengan kacamata ya. Selalu oleskan lotion sunblock ya setiap 2 jam. Dan seterusnya coba warna merah. Nah, ini merah sama ungu ini yang paling harus diwaspadai. Dan nggak akan lama. Risiko bahaya sangat tinggi, merah 8 sampai 10 indeksnya. Ini oleskan cairan pelembab tabir surya sekali lagi setiap 2 jam. Kemudian bahkan jangan berada terlalu lama ya di bawah sinar matahari. Dan ungu ini coba kurang lebih masih sama ya. Berusaha mencari tempat yang teduh. Itu demikian. Baik, terima kasih atas informasinya Bu Dwi Korita Karnawati, dan tentunya nanti Ibu akan lebih menjelaskan lebih lanjut tentunya pemirsa mengenai cuaca yang saat ini sedang terjadi di Indonesia. Tadi sedikit mengenai bahaya sinar ultraviolet sudah dijelaskan juga oleh Bu Dwi. Kita bisa mengantisipasinya dengan menggunakan SPF 30 yang bisa di-apply atau bisa dipakai setiap 2 jam sekali ini. Nah, tentunya nanti Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali lagi untuk Anda, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami kembali.